Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Murni. Waalaikumsalam Bu Yuli. Ya, Bu Murni bagaimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana Bu Murni sudah siap untuk melaksanakan coaching? Mudah-mudahan nih Bu, mudah-mudahan Ya, sesuai harapan ya. ya. Bu Murni, sebelum Ibu dan partner Ibu melaksanakan coaching ya Bu, ada Mm-mm. beberapa hal yang mau saya sampaikan dan juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh ya Bu Murni ya? Iya, boleh boleh Bu Yuli. Ya, baik. Bu Murni sebagai pengamat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa nanti selama proses coaching, saya akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang telah tercantum pada rubrik penilaian, begitu Bu Murni ya, yang tercantum Iya. di eh, LMS. Kemudian Bu Murni, Mm. yang kedua, Bu Murni ada pertanyaan saya nih. Eh, Mm. dalam proses coaching nanti ya Bu Murni ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Murni sebagai coach? Mm-mm. Dalam kegiatan nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pastinya yang pertama itu present Bu ya. Hadir sepenuh hati, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, seperti itu. Ya. Ya, berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya. Iya, Kehadiran secara betul. penuh, kemudian juga Mm-mm. mengajukan pertanyaan yang berbobot dan aktif, mendengarkan Mendengarkan. secara aktif ya Bu ya. Iya. Baik, nah Bu Murni, dari ketiga kompetensi yang tadi Bu Murni sampaikan ya Bu ya, kompetensi mana yang akan secara spesifik akan saya observasi? Mungkin pertanyaan ya Bu ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Hmm. jadi mengajukan Nah, pertanyaan yang berbobot ya Bu. iya. Ya, berikutnya Bu Murni, pertanyaan terakhir nih Bu dalam Hmm. pra-observasi ini atau pra-coaching ini ya Bu ya. Oke. Apa sih Bu indikator ketercapaian dari tujuan coaching yang nanti akan dilakukan? Iya, jadi kegiatan ini berharap si Kuci tadi me- mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Itu Oke, saja. ya jadi Nah, coachingnya mendapatkan solusi ya Bu dari hasil mm, coaching dengan coach gitu ya Bu ya. iya, iya betul, tepat sekali. Iya. Ya, baik Bu Murni, harapan saya semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan Ya, sesuai rencana begitu ya, iya dan Ibu. bisa menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Itu Oke. saja Bu Murni, terima kasih untuk pra coaching ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Pak Hakim. Bagaimana kabarnya Bu Murni? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Hakim? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Mm-mm. Iya Bu Gimana Murni. nih? Gimana nih? Eh, Tadi eh. Bapak bilang ada yang mau diobrolin nih, mumpung ada waktu senggang. Oh iya, Itu Alhamdulillah kalau masalahnya. Eh, Kira-kira Alhamdulillah. masalahnya apa nih? Ya, Alhamdulillah kalau Ibu punya waktu, mudah-mudahan tidak mengganggu waktu istirahat Ibu ya. Ya. Saya punya sedikit permasalahan yang menurut saya ini permasalahannya cukup apa ya mengganggu di pikiran saya dan di benak saya bahwa saya di kelas mengajar seperti biasa dan juga biasalah kalau di jam-jam kritis ya, di jam-jam kritis Mm-mm. itu kadang-kadang motivasi anak-anak untuk belajar, apalagi pelajaran IPA. Nah, apalagi Mm-mm. pelajarannya IPA, terutama di kelas 9 ya, di kelas 9 pembelajaran IPA itu ya memang kebanyakan dia numerasi di kelas 9. Jadi saya punya permasalahannya begini, Bu. Ketika saya masuk kelas, motivasi anak belajar itu kurang, sangat-sangat kurang sekali motivasinya. Kenapa? Setiap saya sudah masuk kelas itu seperti biasa saya melakukan apersepsi, salam dan yang lainnya absensi. Setelah itu anak-anak kembali seperti semula, seperti nggak punya semangat, Mm-mm. ogah-ogahan lah belajar, terus tidur-tiduran lah, kepalanya ada di atas meja, tidur-tiduran lah.
tidak ada keaktifan sama sekali di murid-murid saya. Nah, itu yang membuat saya menjadi sebuah apa ya, khawatir menjadi sebuah kebiasaan Nah, ketika pembelajaran saya seperti itu, Bu Murni. oke, oke. Berarti kalau boleh saya garis bawahi, permasalahan Bapak ini adalah mau menemukan bagaimana memotivasi siswa kelas 9 ya Pak ya, Ya, apalagi di betul. jam rawan. Ya, betul Ibu. Iya, seperti itu. Kira-kira dari percakapan ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan? Dari diskusi kita atau percakapan kita hari ini, saya sih inginnya saya mendapatkan sebuah solusi ya Bu ya, dari permasalahan Hmm, saya, bagaimana bisa memotivasi anak-anak didik saya, murid-murid saya dalam pembelajaran bisa lebih aktif lagi, bersemangat lagi, walaupun bukan hanya di jam-jam rawan, ketika jam-jam akhir gitu loh. Tapi mereka punya semangat gitu loh, punya punya yang namanya keaktifan ketika belajar dengan hmm. saya, itu harapan saya, Bu. Oke, 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 oke. Jadi inti permasalahannya ini adalah Pak Hakim ingin mencari solusi bagaimana memotivasi siswa atau murid Pak Hakim ya Pak ya. Iya, betul, Ibu. Iya, iya. Kira-kira Pak ya dari permasalahan ini, kira-kira perubahan apa yang akan Perubahan yang ingin saya dapatkan adalah ya anak-anak ya mungkin ya punya semangat untuk belajar gitu kan. Dan Mm-mm. saya juga punya rasa punya apa ya, punya pembelajaran di kelas yang tidak membosankan, harapan saya begitu. Dan bagaimana saya memotivasi anak-anak ini bisa lebih aktif lagi dalam belajar. Begitu Bu, harapan dan perubahan saya. Nah, oke, oke, oke. Tadi kan Bapak kan mengatakan inginnya perubahan, Pak ya. Seandainya ada perubahan itu ada di ini, kira-kira ada di level berapa itu, Pak? Kalau perubahan itu di pembelajaran saya itu masih berada di level 7, Ibu. Mm-mm. Saya sih perubahannya inginnya di level 9 atau di level 10 ya kan. Oke, Tapi saya oke. ngerasa sekarang di level 7 pun itu kayaknya rasanya sudah mentok gitu. Sudah di level 7 gitu. Belum ke Oh, level 8 atau ke 9. Ya setidaknya ada peningkatan lah ke level 9 supaya anak-anak punya motivasi belajar begitu, Bu. oke, oke, oke. Dilihat dari angka perubahan tadi, untuk meningkatkannya, kira-kira usaha yang Bapak Hakim bisa lakukan, kira-kira apa, Pak? Saya sudah melakukan yang namanya ice breaking dalam pembelajaran juga Mm-mm. sudah. Terus juga Heeh. saya sudah melakukan yang namanya praktikum di laboratorium. Tetapi kalau di praktikum itu kan terbatas ya Bu ya, peralatannya Mm. terbatas dan juga tidak semua alat yang ada di sini itu mencakup semua materi. Jadi materinya tergantung apakah alat praktikumnya ada atau tidak gitu. Ya, saya melakukan usaha itu di kelas dan juga sering saya juga mungkin ya di kelas juga saya tidak memberikan peluang kepada anak ataupun keluasaan kepada anak kemungkinan dalam pembelajaran. Saya jarang sekali memberikan games ke anak-anak mungkin ya. Jadi Oke, oke, oke. yang saya lakukan ya seperti biasa saya mengajar begitu, Bu. Heeh. Dari apa yang Bapak bicarakan tadi, apakah ada rencana-rencana lain, Pak, selain yang tadi? Nah, rencana saya sih sebetulnya saya yang ingin saya lakukan adalah punya rencana mungkin ya bisa apa namanya dilakukan mungkin ya. Saya punya rencana saya setiap pembelajaran saya akan merefleksikan hasil pembelajaran saya dan meminta umpan balik dari peserta didik saya atau murid saya bagaimana pembelajaran hari ini dan meminta mereka untuk memberikan saran pembelajaran ke depannya mau menggunakan strategi atau metode apa. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka dan nyaman untuk mereka. Yang kedua, rencana saya sih ingin mengadakan yang namanya outing class. Walaupun outing class ini ya semoga dengan adanya ada outing class, kegiatan outing class ini bisa menambah semangat ya, memotivasi anak-anak juga secara kontekstual belajarnya. Walaupun tidak usah Mm. jauh-jauh outing classnya. Cukup di daerah-daerah sekitar tetapi memang mengena ataupun mendapat pemahaman bermakna anak-anak dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ya mungkin saya akan
bisa saja saya meminta kepada kepala sekolah ya pimpinan sekolah untuk melengkapi fasilitas laboratorium untuk pengadaan alat-alat laboratorium supaya anak-anak juga bisa belajar dengan baik di laboratorium begitu Ibu. Oke, oke, oke. Dari rencana-rencana tadi, kira-kira untuk merealisasikan rencana itu kapan, Pak? Nah, saya sih berencana kalau untuk kegiatan merefleksikan hasil pembelajaran saya mulai minggu depan mungkin ya Bu ya untuk setiap pembelajaran saya refleksikan pembelajaran selanjutnya seperti apa kepada anak-anak. Yang kedua, untuk mengajukan kegiatan outing kelas ya pastinya harus menunggu dana edukatif dan disampaikan ke orang tua kemungkinan bisa semester depan dilaksanakan. Dan untuk pemanfaatan atau penambahan fasilitas laboratorium mungkin bisa dilaksanakan untuk tahun ajaran berikutnya ataupun melengkapi yang belum ada yang masih bisa terpakai bisa saya gunakan ulang dan diperbaiki yang sudah rusak-rusaknya. Mungkin segera kalau untuk hal-hal yang bersifat urgent nih, Ibu. Oke, baik, baik, baik. Baik, ini Pak Hakim. Kira-kira dari percakapan kita tadi, apa yang Pak Hakim dapatkan? Saya mendapatkan sebuah pemikiran ya, saya mendapatkan sebuah solusi dalam permasalahan saya memotivasi anak didik saya atau murid-murid saya itu mendapatkan strategi-strategi pembelajaran, strategi atau metode pembelajaran yang bisa saya terapkan di kelas supaya motivasi anak-anak itu bisa meningkat, terutama bagaimana keaktifan mereka di dalam kelas ataupun dalam pembelajaran. Oke, oke. Alhamdulillah Pak Hakim ya, kalau solusinya sudah ditemukan. Iya, Bu. Iya, Alhamdulillah Pak Hakim. Dari percakapan kita ini, Bapak sudah mendapatkan gambaran bagaimana merealisasikan rencana-rencana Bapak Hakim tadi. Iya, Bu. Iya. Oke, saya tunggu kabarnya lagi ya Pak ya. Iya, Bu. Setelah Heeh, melakukan terima mentoring kasih, yang sudah terima Bapak, iya. kasih. Heeh, terima kasih atas Mudah-mudahan waktunya. berhasil ya Pak ya. Ya, amin, amin, amin. Ya, Terima kasih atas waktunya, Bu Murni. Mudah-mudahan iya. dari Bu Murni kita bisa berdiskusi lagi ya untuk hal-hal berikutnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran kita. Terima Oke, kasih banyak siap Bu Pak. Murni atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bu Yuli. Ya, Bu Murni, alhamdulillah ya sudah melaksanakan proses coaching tadi dengan Pak Hakim ya Bu Murni ya. Saya juga Iya. tadi ikut mengamati bagaimana proses coaching antara Bu Murni sebagai coach dan juga Pak Hakim sebagai coach. Nah, Bu Murni, bagaimana? Saya ingin dengar dulu dari Bu Murni. Bagaimana pendapat Bu Murni tentang performa Bu Murni tadi sebagai coach dalam proses coaching bersama Pak Hakim? Iya, untuk kegiatan coaching tadi ya Bu ya, saya sudah menggunakan alur tirta dengan tepat sepertinya Ibu. Ya, jadi alur tirtanya sudah ada semua ya, Bu ya. Iya, iya. Mm. Nah, kemudian indikator ketercapaian pengembangannya, Bu, indikator ketercapaian coachingnya menurut Ibu apa saja itu, Bu? Iya, tadi Pak Hakim sudah menemukan solusinya dengan menggunakan metode pembelajaran yang modern untuk memotivasi murid-muridnya. Seperti itu, Iya, Ibu. Mm-mm. iya baik. Ibu boleh izinkan saya ya, Bu ya, boleh saya memberikan penilaian atau pengamatan saya terhadap proses coaching tadi, Bu? Iya, Ibu, silakan. Ya, baik ya Bu ya. Yang saya nilai selama proses coaching, yang pertama adalah coach atau Ibu Murni memulai proses coaching dengan sesi yang sangat hangat ya dengan coach sehingga membuat coach juga nyaman untuk melakukan proses coaching. Kemudian juga saya menilai alur Tirta itu sudah berjalan secara efektif mulai dari mengidentifikasi tujuan yang diharapkan dari proses coaching, kemudian juga Bu Murni sudah mampu mengidentifikasi situasi ya Bu ya dengan menjabarkan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sifatnya terbuka. Nah, sehingga coach ini mampu bercerita dengan
lancar, mengalir, dan juga akhirnya muncul tuh rencana-rencana aksinya. Ya. Kemudian juga Bu Murni sudah menggali rencana aksi dari Koci dengan baik, banyak sekali tadi saya dengar terlontar rencana-rencana aksi yang disampaikan oleh Koci. Kemudian juga Bu Murni juga di tahapan akhir sudah menguatkan tanggung jawab dan komitmen Koci untuk menyelesaikan permasalahannya atau menemukan solusi dalam permasalahannya. Nah, Oke. Bu Murni berikutnya saya juga menilai bahwa Koci karena Bu Murni memberikan pertanyaan yang berbobot, jadi Koci juga mengungkapkan permasalahannya dengan rinci dan Hmm. Bu Murni sebagai coach juga mampu merespons dengan antusias dan aktif. Saya melihat beberapa gestur Bu Murni yang menunjukkan bahwa Bu Murni mendengarkan secara aktif dan juga terlibat secara penuh ya, hadir secara penuh dalam proses coaching tadi. Oke. Eee, itu saja Bu Murni yang tadi saya sudah sampaikan penilaian saya dalam berbagai, proses coaching yang tadi disampaikan. Mmm, berikutnya, Bu Murni ada pertanyaan terakhir saya untuk Bu Murni ya. Mm-mm. Nah, menurut Bu Murni, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Murni kembangkan gitu dalam, proses coaching berikutnya? Iya. Sepertinya kompetensi yang perlu dikembangkan saya itu yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan Mhm. pertanyaan berbobot, saya akan menggali apa solusi dari si kunci tersebut. Seperti itu, Ibu. Oh iya, jadi berfokus tetap pada pertanyaan yang berbobot Berbobot. itu ya, Bu Murni ya. Ya, Mm-mm. baik Bu Murni, proses coaching-nya sudah selesai, kemudian juga kita ngobrol di setelah pasca coaching ini juga sudah, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Harapan saya, proses coaching ini bisa terus secara rutin dilaksanakan mungkin dengan rekan sejawat, dengan, murid peserta didik, sehingga dalam proses coaching beberapa permasalahan itu bisa menemukan solusi dan bisa memberdayakan diri, Ya. coachee, yang melakukan proses coaching. Itu saja Bu Oke. Murni, terima kasih sekali atas waktunya, Iya, mohon terima maaf kasih. atas hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Ya sehat terus ya I- Bu Murni ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Iya, sama-sama Bu Yuli. Ya terima kasih Bu Murni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.